Pak Amin pun situasinya pada saat itu galau dan ketakutan. Itu satu. Kemudian kan kita ingat dulu bagaimana Pak Amin ini melakukan kritik yang sangat keras kepada SBY. Bang, sedikit Bang, saya mau tanya, berarti Gus Dur ini dijatuhkan oleh teman-temannya sendiri juga ya? Nah, yang pertama mendukung dia jadi presiden. Masyarakat kecil ya Bang, sangat terbantu dengan kayak kartu-kartu KJP, kartu Indonesia Sehat dan lain-lainnya itu kan. Bagaimana? Ini soal pemakzulan Pak Jokowi tadi, Pak Amin Rais itu gimana? Ya, Pak Amin Rais ini menurut saya sih terlalu lama ya dia membenci Pak Jokowi ini, hampir 10 tahun lebih gitu. Berarti kan ada sesuatu di jiwanya nih, ada sesuatu yang lain yang Pak Amin sih bukan Pak Jokowi. Banyak yang dia benci. Begitu ya. Termasuk ya kalau saya ya mungkin kan kalau banyak orang mengatakan beliau ini sekarang jadi gelandangan politik gitu. Yang akhirnya kemarin bikin Partai Umat kan nggak lolos parliamentary threshold, kasihan juga sih, makanya tambah stres lagi Bang. 0, berapa persen ya? Jadi itulah kalau yang saya lihat kan kayak waktu waktu dia bilang Pak Jokowi kalau menang dia akan jalan kaki dari Jogja sampai Jakarta, kan nggak dilaksanakan juga itu. Dan saya pikir abang lah lebih tahu lah mengenai Pak Amin Rais gimana. Ya Kak, sebenarnya kalau saya ya statement Pak Amin Rais itu tidak usah dianggap terlalu serius, ya kan? Karena kalau kita menanggapinya secara serius itu sama saja dengan kita buang energi. Dulu kita ingat pada saat reformasi 98, Pak Amin itu kan pernah mengatakan bahwa dia akan mengumpulkan 1 juta orang di Monas, ya kan? Dan itu tidak pernah terjadi karena dia khawatir akan berhadapan dengan TNI Polri, ya kan? Dia takut juga ya? Takut. Artinya kalau dia memang kepingin kumpul 1 juta dan berani, ya pimpinlah. Nyali ya kan? kerupuk juga berarti. Dan kemudian yang kedua, Pak Amin itu kan sebenarnya diminta oleh Pak Habibie untuk menggantikan Pak Habibie maju sebagai calon presiden. Tapi kan Pak Amin nggak mau. Prediksi saya, dia nggak mau karena dia tahu bahwa pasti kalah berhadapan dengan Megawati dan jadi dia mundur, kemudian untuk mendukung Gus Dur sebagai presiden dalam sidang MPR pada masa itu. Ya kemudian mungkin dia dalam perjalanan selanjutnya dia juga kecewa dengan Gus Dur, ya walaupun dia tidak suka sama Megawati, tapi dengan terpaksa, ya kan, dengan berbagai macam gerakan, termasuk saya juga, saya kewajiban lah menjadikan juga Megawati sebagai presiden karena saya kan anggota fraksi PDIP kan. Gitu. Nah, Pak Amin pun situasinya pada saat itu galau dan ketakutan. Gitu. Itu satu. Kemudian kan kita ingat dulu bagaimana Pak Amin ini melakukan kritik yang sangat keras kepada SBY. Bang, sedikit Bang, saya mau tanya, berarti Gus Dur ini dijatuhkan oleh teman-temannya sendiri juga ya? Nah, yang pertama mendukung dia jadi presiden. Silakan lanjut Bang. Ya. Nah, jadi Pak SBY pernah juga dikritik keras oleh Pak Amin Rais. Tapi akhirnya ada pertemuan Pak Amin Rais, diaturlah ketemunya itu seperti tidak sengaja, sebenarnya sengaja itu. Pertemuan di Halim, waktu pas Pak Amin ada di Halim, kemudian SBY kepengen berangkat ke luar negeri barangkali ya. Ketemu di situ. Habis itu selesai. Tidak ada lagi dia mengkritik SBY. Nah, jadi sama saja ini misalnya ngeritik
Jokowi, ya kan? Kemudian dengan ingin memakzulkan Jokowi, tinggal sebulan lagi atau nanti setelah tanggal 20. Sebenarnya kan kalau memang punya keberanian, masa ingin menghukum Pak Jokowi pada saat dia nggak punya jabatan lagi? Iya kan? Ya lucu sekali ya. Itu. Kalau orang itu berani dan hebat, sebenarnya waktu kita melawan orang saat dia kuat dong. Jangan kita melawan orang saat dia lemah. Itu tidak satria. Kesatriaan kita jadi hilang gitu loh. Bang, sedikit lagi Bang, kalau tarik ke belakang, saya pernah dengar nih Bang, bahwa waktu Pak Amin Rais itu membuat muktamar apa gitu Bang, itu kalau nggak salah dapat dananya dari Pak Robus Tejo ya Bang. Pernah dengar? Saya nggak pernah dengar. Apa mungkin Muktamar Muhammadiyah? Saya nggak tahu apa, saya nggak bisa sebut Bang. Ya. Tapi intinya bahwa setelah itu Pak Amin Rais akhirnya mengajar Pak Soeharto. Ya itulah, kalau Pak Amin Rais ini menurut saya memang, apalagi sekarang dalam usia yang sudah sangat lanjut ya hampir 80 barangkali Pak Amin Rais itu, atau mungkin sudah 80. Jadi sikap emosional itu semakin tebal, semakin besar gitu, semakin muncul gitu ya. Apalagi Partai Umat juara buncit Bang, tambah lagi Bang. Kalau kita sih, itu Bang. kalau kita kan sebelum pemilu udah tahu posisinya seperti apa. Karena kan kenapa? Ya melihat pengalaman partai-partai yang sebelumnya, Masumi, ada partai-partai. Bahkan menurut saya harus berkaca kepada Bulan Bintang yang dipimpin oleh Prof. Yusri ya, yang menurut saya relatif juga serius ya. Tetapi kan pada akhirnya tidak lolos juga. Nah, jadi kita ini memang tidak mau belajar dari kegagalan orang lain. Ya, itu yang membuat satu kelemahan. Nah, jadi bagaimana sikap Solmed ini melihat gerakan Pak Amin Rais yang kemarin membaca statement ada berapa poin tuh, ada 11 poin atau berapa poin? Makanya Bang, kalau ini kan abang bilang tadi kan, ini kan bocah tua nakal Bang, yang lagi lucu-lucunya di usia begini. Jadi sebenarnya ya kita cuekin juga sih. karena nggak terlalu membahayakan ya, karena masyarakat juga Bang saat ini kalau kita lihat bahwa citra positif Pak Jokowi Bang, kemarin yang disurvei oleh Litbang Kompas itu 89,3%. Belum lagi tingkat kepuasan publik Bang, ya kan, itu juga di atas 70%. Jadi kalau mereka mau ngadu domba mengglorifikasi ini sih, di sisa yang 1 bulan ini kayaknya kayak mimpi di siang bolong ya Bang. Karena masyarakat juga tahu bahwa Pak Jokowi itu belum ada melanggar konstitusi apapun, dan kita lihat banyak capaian-capaian yang dilakukan oleh Pak Jokowi Bang, termasuk masyarakat kecil ya Bang, sangat terbantu dengan kayak kartu-kartu KJP, kartu Indonesia Sehat dan lain-lainnya. Itu kan itu hampir puluhan juta Bang, yang masyarakat langsung bersentuhan dan menikmati itulah intinya itu. Ya intinya kan memang yang sudah dilakukan itu banyak hal, tetapi kan orang tidak pernah mengakui, kemudian tidak melihat itu sebagai sebuah pekerjaan yang positif. Tetapi kan memang paling gampang mencari kelemahan-kelemahan dan kesalahan, walaupun itu kecil, apalagi ini presiden, pasti dikembang-kembangkan kan? Ya, makanya ada beberapa juga kayak teman-teman yang hebat-hebat pinter itu, kayak masalah pembangunan tol, waduk, bandara, terus segala macam infrastruktur lah. Menurut mereka kan nggak guna gitu loh Bang. Apa kita mau makan itu jalan ya. Tapi kalau kami yang sebagai praktisi usahawan ya Bang, praktisi bisnis. Jadi gini Bang, kalau kami itu, saya kebetulan bergerak di bidang penerbangan.
Jadi kalau kami buka suatu penerbangan Bang, itu biasanya 3 bulan itu bleeding. Karena kan memang demand-nya penumpangnya belum ada gitu Bang. Jadi saya dari Medan ke Nias itu saya termasuk yang buka penerbangan itu dengan pesawat BAE 146 Bang yang sekitar 72 penumpang. Dan itu kami 3 bulan terbang itu bleeding dulu Bang. Dan biasanya ada subsidi dari pemerintah daerah setempat atau dari Kementerian Perhubungan. Tapi setelah 3 bulan biasanya sudah mulai Bang, kan udah terbuka nih Bang. Intinya orang sudah aliran penumpang, bisnis, kargo udah muncul Bang, termasuk pariwisata Bang. Contohnya turis dari luar negeri yang akan melakukan surfing, dia udah bisa bawa alat surfingnya itu taruh di pesawat Bang. Jadi mereka bisa surfing. Setelah itu dicabut dan akhirnya pertumbuhan ekonomi terjadi di situ. Ini yang saya lihat bahwa kadang-kadang belum paham gitu loh Bang. Bahkan saya bilang yang analisis ekonomi hebat-hebat itu kadang-kadang mereka tidak melihat ini Bang. Dan juga mereka tidak melihat bahwa pembangunan Indonesia ini sebenarnya bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tapi ada pemerataan dan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia Bang. Sebenarnya fondasi yang dilakukan Pak Jokowi ini untuk kedepannya menurut saya nantinya juga pertumbuhan ekonomi kita bisa bagus Bang ketika infrastruktur ini sudah jadi. Terus ada juga sistem reformasi birokrasi, terus diplomasi Presiden Jokowi luar negeri ini sangat bagus Bang. Ya, jadi memang terus terang saja memang apa yang dilakukan terutama dalam masalah infrastruktur itu memang belum sempurna. Ya. Tetapi sudah banyak membantu, ya kan? Akses masyarakat dalam bagaimana para pengumpul hasil pertanian mereka bisa akses ke kota, tidak lagi menunggu tengkulak datang kan gitu. Ya. Nah tapi memang satu hal, harusnya kan pemerintah pusat sudah membangun infrastruktur yang begitu. Pemerintah daerah itu harus menangkap bagaimana mereka bekerja, melihat hasil-hasil produk ekonomi rakyat, pertanian, perikanan, dan macam-macam ya. Itu kan harus mereka bantu untuk supaya dengan fasilitas jalan yang ada, infrastruktur yang ada, itu bisa mereka bantu. Tapi kan tampaknya pemerintah daerah ini banyak berpangku tangan, seperti tidak peduli terhadap ekonomi rakyat yang ada di daerah mereka. Nah ini kan padahal kan harus hadir nih pemerintah daerah ini bagaimana membangun produk-produk ekonomi rakyat ini, UKM, UMKM ini, itu jangan dilepas sendiri. Itulah tugas Pemda. Nah kemudian bagaimana membawanya ini ke kota, harus dibantu. Di negara-negara yang sudah maju pun itu masih melakukan hal seperti itu. Jadi jangan melihat jalan tol itu sebagai tontonan atau hanya sekedar kenikmatan orang bisa berlalu lalang di situ dengan cepat untuk mencapai satu tujuan. Tetapi kan harus dimanfaatkan itu. Nah itu yang saya lihat. Jadi tidak connect ini antara pemerintah dengan pemerintah daerah ini. Contohnya mereka bilang kan jalan tol daerah sini akhirnya mati karena nggak dilewati. Harusnya kan dibuka jalan tembus itu. Ataupun daerah yang tadinya tertutup, ada jalan tol sekarang, dibikin aja jalan tembus buat pariwisata dan lain-lain. Sebenarnya kan saya ini kan gini, ini kan pernah menjadi wakil komisaris utama Jasa Marga, ya kan? Itu memang ada perintah dari Pak Jokowi. Tidak semua persentase, ada persentase. Jadi rest area itu kita lihat mengapa banyak usaha kecil, koperasi, UMKM itu memang permintaan. Saya tanya kepada direksinya, ya itu memang ada perintah dari Pak Jokowi. Ini harus 60-70% itu adalah produk UMKM yang dijual di situ. Di samping ada Starbucks, ada dan lain-lain, gitu. Nah memang kadang-kadang kan para pengguna jalan tol ini mereka kan
kepengin tempat yang memang wah gitu ya. Iya. Wah, ada Starbucks, ada Cafe Bean, ada restoran-restoran besar. Nah, sepanjang Jawa kita lihat hampir semua, apalagi bekas yang pabrik gula itu. Yang pabrik gula ya. Dan sepanjang Jawa itu kalau kita jalan, kita melihat bagaimana UMKM itu mereka berdagang di rest area yang disiapkan tempat. Itu memang betul-betul perintah Pak Jokowi itu. Untuk tadi jangan sampai ada alasan bahwa dengan adanya jalan tol itu mematikan. Nah, itu ternyata mereka bisa di situ. Nah, jadi begini Bung Silverster, saya melihat bahwa para orang-orang yang nyinyir, orang-orang yang pembenci, orang-orang yang dendam, orang yang dengki itu nggak pernah masuk kampung. Tidak pernah melihat bagaimana suasana kampung, bagaimana suasana masyarakat. Mereka nggak pernah jalan-jalan ke Papua sana. Enggak, mereka kan duduk aja. Ini kan para pengeritik salon nih. Ya kan? Muncul di televisi. Ya kan? Di media-media, terus bikin media sosial. Ini yang sebenarnya, nah orang-orang gini kalau dipercaya sama rakyat, ini rusak rakyat kita. Mereka lebih Jokowi dari Pak Jokowi dan lebih Prabowo dari Pak Prabowo ya kayaknya, lebih tahu semua. Lah iya, karena padahal mereka nggak pernah masuk ke desa sini meriset, melihat misalnya bagaimana kondisi kehidupan masyarakat di situ. Ya, ini menurut saya bahaya sekali. Ya. Orang-orang seperti ini yang muncul ke permukaan seolah-olah mereka paling benar. Ya. Dan orang pendukung dia pasti orang yang sama juga. Ya makanya Bang, mereka nggak pernah ke IKN ya. Kalau kita kan bola-balik saat ini Bang. Tapi mereka lebih pintar gitu, dan mereka kalau menurut saya Bang, mereka melihatnya pakai sedotan dari Monas baru lihat itu IKN. Sedangkan mereka nggak tahu bahwa di kawasan IKN sendiri, di luarnya ini Bang, itu geliat ekonominya gila bertumbuh. Karena saya kan makan di pinggiran situ, terus beli-beli minuman apa semua, jadi benar-benar perekonomian masyarakat dan geliat ekonomi itu bertumbuh sangat pesat. Ya tentulah kita kan tahu di mana ada pusat-pusat perkembangan, ya, di mana ada pusat ekonomi, ya, pasti di situ akan banyak membantu kehidupan ekonomi rakyat. Ya. Sebab banyak hal kalau kita mau cerita ya tentang keberhasilan nih, tapi memang orang selalu melihat yang kurangnya. Ya. Tapi ya udah, orang begini selalu ada. Kita mau bilang apa? Ya kan? Pasti kita bilang mau larang juga nggak bisa, karena udah jiwanya, karakternya seperti itu. Iya, yang mereka framing itu kayak kemarin Mas Gibran ketangkap narkoba di apa namanya? Di PIK. Ini kan aduh. Terus masalah bubu papa, Mas Gibran akhirnya mau digagalkan pelantikannya, diganti sama siapa gitu kan. Jadi kan ini udah ngawur sekali gitu loh Bang ya. Dan yang kita sayangkan itu orang-orang terpelajar, ya, dan guru-guru besar, ya, yang sebenarnya tidak mau berpikir jernih, ya, ya kan, ya, langsung mendapatkan informasi dari sini, wah ini bahaya. Jadi kalau artinya bisa jadi kan kita berpikiran berprasangka seperti, ya. Pertama bisa jadi memang karena nggak tahu. Kedua, tidak mau tahu sumbernya dari mana. Benar. Nah, ketiga memang didasari oleh ketidaksukaan atau kebencian. Ya. Ini yang bahaya sekali. Jadi Bang, mereka juga kan berpikir kayak Mas Gibran, Pak Jokowi, korupsi, Kaisang. Padahal kita tahu kalau Pak Jokowi nggak ada bisnis sama sekali. Bang, tapi kalau Mas Gibran sama Kaisang ini kan sama seperti anak-anak muda hebat sekarang Bang. Mereka baru berbisnis berapa tahun, tapi karena memang mindsetnya mereka hebat, Bang, akhirnya perusahaan mereka ini berkembang besar. Contohnya perusahaan-perusahaan yang bukan hanya Mas Gibran sama Mas Kaisang ya, perusahaan startup gitu loh Bang, atau perusahaan apa namanya waralaba tuh Bang. Itu kan kalau dibuka cepat terus ada yang danain kan sebentar Bang. Gitu loh. Jadi ini yang kadang-kadang orang-orang pintar, orang-orang hebat ini tidak mengerti akan hal itu. Makanya mereka hidupnya kan satu textbook. Ya, mereka textbook. Kedua
memang dari rumah ngajar pulang lagi. Mereka lapor ke KPK atau kejaksaan, lapor doang, buktinya nggak dikasih gitu. Walaupun secara hukum mereka nggak ada kewajiban ya bang, karena itu kan domainnya penyidik lah. Tapi kan ya kalau memang benar-benar niat bang, ya paling nggak bantulah ini penegak hukum dengan bukti-bukti yang benar-benar valid gitu loh, yang benar gitu loh bang. Jadi jangan hanya cari sensasi, oh lapor KPK, undang media, seolah-olah benar gitu loh. Kan kasihan bang orang yang mereka yang kerja setengah mati terus dituduh macem-macem gitu loh bang. Yang menurut saya sudah sampai hal-hal yang tidak beradab ya. Contohnya yang saya bilang tadi, kayak anak cucunya Pak Jokowi yang masih kecil juga diikut sertakan. Udah nggak ada isu lagi, apalagi yang mau dia. Pokoknya apapun lah, ya kan. Nanti rumput tinggi di rumah Jokowi pun dipersoalkan. Jokowi rumput. Oh rumputnya ya bang ya. Itu biasa itu. Iya. Kalau menurut saya sih memang orang sekelas Pak Jokowi nggak mungkin nanggapi yang bang. Tapi kan kita harus bangun bangsa ini kan bukan dengan framing bang, tapi dengan kritik. Tapi kritik membangun dan solutif. Harus punya solusi gitu loh. Jangan ini udah framing, memfitnah, merendahkan orang, menjelekkan orang gitu loh bang. Harusnya kan bangsa ini benar-benar dibangun oleh kritik tapi yang solutif. Iya kan bang? Bukan yang kayak begini bang. Ini waduh, kasihan juga anak kan cucu kita. Sama juga dengan orang kumpul-kumpul, ada orang lewat satu yang dia nggak suka, lempar batu, kena kepalanya bocor ya kan. Nah, dia senang itu. Nah, jadi gitu, Bung Silverster, saya susah nggak Silverster. Bung Sil aja. Sil. Enak lagi Bung Soulmate. Nah, jadi bagaimana pandangan Soulmate ini melihat ya Bung, hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo yang tadinya 2014-2019 itu kita kompetisi yang sangat keras ya bang, berhadap-hadapan. Ini rival politik yang cukup dua-duanya cukup saling hebat waktu itu kan. Maksudnya hebat itu dua-duanya hebat, tapi pertempurannya juga hebat bang. Ya istilahnya jenderal-jenderal lapangan semua turun ya, agak panas lah. Tapi dengan kebesaran jiwa masing-masing, baik Pak Prabowo ataupun Pak Jokowi, karena itu tadi bang, kebesaran jiwa ini karena mereka melihat satu hal yang mereka punya visi, misi dan mimpinya untuk membawa Indonesia menjadi negara hebat ke depannya. Mereka mau bergabung dan akhirnya solid. Dan menurut saya saling jatuh cinta ini. Yang tadinya bersaing kemudian bersanding ya. Iya, jadi kalau menurut saya mau adu domba kayak apapun bang, kayak susah ya. Karena mereka juga bukan anak kecil, mereka negarawan. Dua-dua orang ini saya bilang negarawan yang bukan ngambekan bang. Yang akhirnya terhadap sesama pemimpin itu nggak mau ketemu bertahun-tahun. Ini kan sakit juga sebenarnya. Gitu. Yang benar-benar negarawan yang merendah, itu bijaksana, mau merangkul siapapun. Dan itu saya lihat ada di Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Karena kesamaan visi misi untuk membangun bangsa, dan akhirnya mereka menjadi dua orang yang bisa menyatu bang. Dan yang saya lihat Pak Prabowo maupun Pak Jokowi ini tidak pernah membalas loh bang, fitnahan, ya kan, terus hinaan, ya, bahwa ini yang saya juga harus. Dan menurut saya makanya mereka ini adalah mentor buat saya bang. Gitu. Apapun mereka bagi kami di Soulmate adalah panutan, Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Iya. Dan nggak akan pernah Pak Jokowi lengser pun tetap beliau adalah panutan. Ya kan. Habis itu kami sekarang di Pak Prabowo, ya kami panutannya Pak Prabowo. Ya karena kan saya kira kunci kita kan ada ideologi Pancasila, ada NKRI. Nah tinggal bagaimana kita isi
Ya. dengan hal-hal yang sifatnya positif untuk kepentingan bangsa dan negara kita kan. Iya. Baiklah, saya kira pembicaraan kita ini juga sudah cukup panjang ya, Iya. cukup memberikan informasi lah. Iya. Dan supaya juga masyarakat bisa membedakan Siap. mana yang benar, mana yang salah, mana yang perlu diikuti, mana yang perlu dibuang. Ya. Kalau istilahnya lain kan, mana sari, mana sampah kan gitu. Itu kan masyarakat, tugas kita untuk menyampaikan itu. Tapi sebelumnya saya minta kalau ada closing statement dari. Ya, yang pertama saya ingin mengucapkan dan apresiasi kepada Pak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Terima kasih sudah selama sekian lama mencintai rakyat dan membangun bangsa kita. Terus yang kedua, saya mengucapkan selamat untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran. Selamat bekerja, semoga amanah dan juga tetap mencintai rakyat dan memajukan Indonesia. Kepada saudara-saudaraku semua sebangsa dan setanah air, marilah kita menyaring semua informasi agar kita jangan mudah dibodohi, diadu domba dari orang-orang yang tidak memikirkan kelanjutan negara kita ke depannya bagaimana.